Sekarang kalau misalkan lebih dari satu yang mau kita filter, ini ada earn stock, sell as stock, stock bonus, sell and on stock gitu ya. Nah itu juga bisa teman lakuin sama. Prosesnya sama kayak yang di atas, kayak share.contains gitu ya. Cuman nanti di sini ada eh apa join search for-nya, tapi sama aja sih. Ini juga kita pakai di atas juga nggak pakai join kan. Ini karena kita ada banyak kita pakai join. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait fraud detection. Kalau misalnya teman perhatikan di beberapa minggu terakhir, kita banyak fokus ke kaitannya dengan unsupervised learning. Ya cuma itu, teman-teman udah belajar banyak hal, mulai dari bagaimana data itu disiapkan, melakukan visualisasi, melakukan modeling dengan supervised learning, unsupervised learning, dan sekarang kita akan masuk ke tipe data teks gitu ya. Seperti kita ketahui, fraud itu bisa terjadi di mana saja, bahkan di HP kita sendiri gitu ya. Kayak misalkan kita mendapatkan SMS, selamat Anda mendapatkan uang bla bla bla, harap mengklik link berikut. Sedangkan link itu adalah link phishing gitu ya ketika kita klik. Nah, untuk itu kita akan belajar lebih dalam bagaimana model itu bisa melakukan klasifikasi apakah ini adalah fraud atau bukan. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman udah pernah membuka email, nah di email tuh kadang-kadang kita udah ada satu folder tersendiri yang tulisannya spam gitu ya. Konsepnya similar dengan apa yang dilakukan oleh spam dan ham gitu ya. Maksudnya email yang credible dan not credible itu sama konsepnya seperti itu. Kita akan melakukan hal yang sama dan kita akan bahas detail perlahan-lahan gitu ya. Bagaimana implementasinya fraud detection di tipe data teks. Di sesi kali ini kita akan fokus ke 3 hal. Yang pertama, kita akan melihat contoh di sekitar kita itu apa aja sih sebenarnya yang dikatakan fraud dengan tipe data teks gitu ya. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mengidentifikasi teks mana yang fraud dan nggak fraud gitu ya. Dan di sesi kali ini kita akan mengenal dengan namanya word search. Apa itu? Kita akan bahas lebih dalam di sesi kali ini. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, memulai pembelajaran sesi kali ini, aku akan menjelaskan ke teman-teman terkait roadmap learning dari fraud detection. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video kali ini, pastikan teman-teman nonton di video-video sebelumnya, karena aku sudah memberitahu bagaimana proses-proses dari data collection, gitu ya. Data preparation mulai dari collecting data, terus data cleaning, terus resampling proses, sampai melakukan model training dan evaluation, gitu ya. Di sesi yang sama juga kita udah belajar terkait supervised learning gitu ya. Unsupervised learning juga udah kita bahas lebih dalam dari contoh-contohnya gitu ya. Di sesi kali ini kita akan fokus ke text data. Nah, bagi teman-teman supaya nggak ketinggalan, bisa subscribe di bawah ini agar ketika ada update video-video dari aku untuk teman-teman bisa teman-teman langsung nonton update-update-nya gitu. Oke. Di sini kita akan bahas lebih dalam terkait word search di sesi kali ini. Nanti akan lebih banyak yang kita bahas di scope text data itu sendiri, gitu ya. Memulai dari konsep text data, aku akan jelasin ke teman-teman dari sisi aplikatifnya seperti apa. Sebenarnya text data itu adalah penipuan yang menggunakan kata-kata ya atau tulisan untuk mengelabui lawan. Nah, biasanya di mana sih platform-platform yang digunakan untuk mengelabui ini? Biasanya ada di SMS. Habis itu media sosial, baik itu misalkan Twitter, Instagram, WhatsApp, gitu dan sebagainya, gitu ya. Teman-teman harus waspadai, gitu ya. Email, gitu ya. Atau transaction data, gitu ya. Misalkan ada pengiriman data transaction antar perusahaan, gitu ya, B2B. Terus ada fraudnya di situ, itu juga bisa. Catatan medis gitu ya. Terus supaya klaim asuransinya bisa lolos, contohnya sebenarnya gitu, dan lain sebagainya. Banyak banget contoh-contoh fraud di sekitar kita. Ini contoh-contoh SMS ya, SMS yang kayak ini.
kayak tiba-tiba ada notifikasi nih di HP kita, ada yang minta autentifikasi terkait akun WA misalkan kayak gitu. Terus abis itu misalkan kita dapat hadiah, tapi hadiahnya itu ada linknya dulu nih yang harus diakses. Ini salah satu bentuk phishing nih yang bisa teman-teman perhatikan. Termasuk kayak gini-gini juga nih. Nah, hal seperti ini teman-teman harus waspadai karena apa, di era sekarang apa ya, contoh-contoh kejahatan tuh jenis-jenisnya dan aplikatifnya tuh cukup banyak ya. Orang udah cukup kreatif bagaimana mengelabui lawannya. Nah, ketika kita ada di situasi apapun, kita harus waspada bahwa penipuan mengintai kita. Jadi kita juga harus memiliki awareness ya terkait fraud itu sendiri, seperti itu. Nah, di dalam konsepnya text data itu adalah bagaimana tulisan itu dapat mengelabui lawan. Sebenarnya kita bisa lakukan apa nih untuk melakukan identifikasi apakah ini fraud atau bukan fraud. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan cara namanya word search. Nah, word search itu kayak teman-teman cari tulisan di sebuah kata, misalkan apa nih di sini munculnya apa. Nanti kita cari oh ini, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk word search. Word search ini adalah bentuk sederhana dan mudah digunakan karena tidak menggunakan model yang kompleks, gitu ya. Jadi kita meminta agar si model sederhana lah ya, kita sebutnya model, untuk mengidentifikasi word-word yang muncul yang kita identifikasi di awal, gitu ya. Terus habis itu ada sentiment analysis. Sentiment analysis ini kita bisa jadikan grouping. Jadi kalau misalkan ada sentimen nih, positif, negatif, sama neutral. Nah, kita kelompokin. Dari kelompoknya itu kita bisa identifikasi mana yang fraud dari sentimen analisis tersebut. Dan ini juga bisa ngebantu dari pihak kalau misalkan di developer apps. Kalau misalkan teman-teman punya aplikasi sendiri di Google Apps, App Store gitu-gitu. Nah, biasanya kan kita kasih bintang kan. Nah, bintangnya itu nanti misalkan bintang 5, terus ternyata tulisannya cenderung negatif dan sebagainya gitu. Artinya kan antara bintang dan tulisan nggak saling berhubungan. Nah, itu yang diidentifikasi. Yang ketiga adalah word frequency, yaitu jumlah kata yang sering muncul. Barangkali kata-kata tersebut yang sering muncul itu adalah kata-kata yang legit. Tapi yang nggak sering muncul itu yang kata-kata yang bisa diwaspadai sebagai fraud, gitu. Oke, ini kita akan masuk ke word search ini. Nah, di word search itu tahapan apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pasti teman-teman akan melakukan flagging kata yang mencurigakan, gitu ya, sehingga dapat dilakukan antisipasi, gitu ya. Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah tentukan kata-kata yang mencurigakan. Contohnya, misalkan aku mau identifikasi kalau misalkan ada muncul kata gratis, daftar, itu adalah fraud, gitu ya. Apapun itu, misalkan email yang masuk, kalau yang tulisan kayak gitu, aku masukin ke kelompok fraud, gitu ya. Nah, ketika aku udah define, aku akan masukin ke syaratnya nih, ke si model. Nanti kalau misalkan ada yang masuk, di matchingin dulu ya, apakah muncul kata ini atau enggak. Kalau misalkan iya, itu masukin ke kelompok fraud. Tapi kalau misalkan enggak, itu masukin ke inbox aku. Nah, nanti ada resultnya nanti dia ada mapping, oh ini adalah fraud, ini enggak fraud, dan sebagainya, seperti itu. Nah, di codingnya seperti apa sih sebenarnya? Cukup mudah, teman-teman tinggal siapin teksnya dulu, gitu ya. Ya, misalkan df clean content, gitu ya, nanti cari aja langsung contents, gitu ya. Terus wordnya mau cari apa, nanti dia akan langsung muncul nih, set, gitu ya. Pertanyaannya adalah, itu cuma satu, kalau misalkan banyak gimana, gitu ya. Nah, kalau misalkan banyak, teman-teman bisa bentuk dalam list terlebih dahulu, gitu ya, kayak gini. Misalkan ada berapa word, jadi kayak around stock, sell stock, stock bonus, sell on stock, dan seterusnya. Misalkan ada mau ditambahin juga, komain aja seterusnya. Nanti kita bisa langsung filter email. Nah, filter email adalah df.log. Nah, jadi df clean content, str contents, pembatas, join, search for dari yang ini, NA false. Nanti dia akan muncul semua di sini, seperti itu. Nah, once kita udah mapping kayak gini, nanti kita bisa lakukan validate. Yang kalau misalkan muncul itu adalah not okay, yang nggak muncul itu okay. Nanti kita bisa bikin grouping. Kalau misalkan
dia true, dia kita tandain 1, tapi kalau misalkan enggak, kita tandain 0. Itu juga kita bisa lakukan supaya kita dapat flaggingnya seperti itu. Nah, nanti ntar kalau misalkan udah, kita tinggal count deh yang dari flagging tersebut, yang legit berapa, legit 1776, no legit berapa, 314, seperti itu. Cukup mudah bukan? Jadi secara konsep besarannya, teman-teman siapin kata-katanya yang dinyatakan sebagai fraud. Kata-katanya itu kita search ya dengan Python. Nanti si Python ini akan melakukan flagging. Kita gunakan Python juga untuk melakukan flagging gitu ya. Apakah itu fraud atau bukan? Seperti itu. Oke, sekarang kita coba cek codingannya dari sesi Python kali ini. Yuk kita cek. Oke, ini adalah halaman Pythonnya kita di sesi kali ini. Nah, langkah pertama adalah kita akan import dulu. Yang kita gunakan adalah Pandas dan NumPy. Oh iya, aku disclaimer ke teman-teman, bagi yang error ketika mengakses dataset sebelumnya yang di unsupervised learning, itu ditambahin kata 1 ya di sini. Tulisan 1 ditambahin di sini. Jadi kayak BTLW learning data lab 1 gitu ya. Nanti yang sesi kali ini kita masuk ke data lab 2. Kita pakai yang di sini. Gitu ya. Nah, langkah pertama kita pd.read.csv, kita lihat hasil datanya dulu. Kayak apa sih datanya yang mau kita olah. Gitu ya. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya ini selesai gitu ya. Namun kalau misalkan teman perhatikan, aku sambil jelasin di bawah ya. Ini aku membuat namanya variabel baru namanya search for gitu ya. Nah, di search for ini aku ngebaca dataset yang kumiliki, yaitu df clean content ya. Nanti oke, di sini udah keluar hasilnya. Jadi ada 2 kolom date sama clean content. Nah, clean content yang akan kita gunakan. Nah, dari clean content kita mencari apakah dia contents dari tulisan sell around stock gitu ya. Gitu ya, kalau misalkan keluar, dia akan muncul teksnya. Sekarang coba kita ini masukin dulu indikatornya, terus kita masukin ke lognya, locationnya. Nanti hasilnya seperti berikut. Nah, di sini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih dalamnya lagi, kita mau lihat lebih detail, misalkan dari konten ini. Oke, misalkan kita mau ambil yang ini. Oke, sekarang kita coba ambil value di dalam clean content-nya ini. Kan kalau ini kan bentuknya data frame. Nah, kita bisa pakai values terus di 0. Nah, di sini kan kalau misalkan kita perhatikan ini ada kumpulan teksnya. Sekarang kita coba cari ya. Kita buktikan apakah ada sell around stock di sini. Bisa ya di sini pakai finding. Oke, muncul nggak dia di sini? Cukup banyak kalimat yang muncul ya. Coba kita cari ya di sini. Oke, coba kita copy dulu deh ini. Copy output. Di sini kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Nah, kan ini teman-teman perhatikan ya di sini. Di teksnya ini aku tadi di output nggak muncul karena dia output. Nah, dia muncul berapa kali nih? Ada sell and run stock di sini. Terus ada lagi nggak di atas? Oke ya. Sini terus sini. Sebentar ya. Ini 1, 2 ya. Jadi ketika dia muncul ada tulisan sell and run stock, itu dia langsung capture datanya mana. Nah, ini langsung konten dari teksnya ya. Ternyata benar ada tulisan sell around stocknya seperti itu. Oke, ini contohnya kita lihat lagi biar nggak terlalu banyak. Ini kalau misalkan teman-teman mau ngecek bisa kayak gitu ya caranya. Di values buka kurung 0 terus tutup kurung. Nah, ini kalau misalkan dari datanya ini. Sekarang kalau misalkan lebih dari 1 yang mau kita filter, ini ada around stock, sell and stock bonus, sell and run stock gitu ya.
Nah, itu juga bisa teman lakuin sama. Prosesnya sama kayak yang di atas, kayak share.contains gitu ya. Cuman nanti di sini ada apa? Join search for-nya, tapi sama aja sih. Ini juga kita pakai di atas juga nggak pakai join kan. Ini karena kita ada banyak, kita pakai join. Nah, nanti ntar kalau dijalanin dia akan ngefilter teks-teks mana aja yang ada tulisannya 4 kata tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya teman perhatikan, ini ada dari 314. Sebelumnya itu total datanya ada 2090. Berarti ada kurang lebih hilang 1700 data gitu ya. Karena yang lainnya nggak mengandung itu. Nah, kalau misalkan kita udah melakukan seperti itu, kita bisa melakukan flagging. Kalau misalkan dari 314 ini, kita mau flag nih. Ini kita tandain satu sebagai misalkan fraud. Nah, kita tinggal numpy where gitu ya, bikin kondisional gitu ya. Dari df clean content, kita str contents, join search for-nya sama dengan true. Kalau misalkan di atas sebelumnya nggak ada sama dengan true, karena makanya na-nya kita tulisnya false. Nah, ketika dia, kan ini kan kondisi nih, ketika ini sama dengan true, dia akan mengisi 1, tapi kalau misalkan nggak true, dia akan mengisi 0 di kolom flag gitu ya. Nah, ketika kita jalankan, terus kita count dari kolom flag-nya, nah, tada, 314 sama seperti yang ada di data ini. Seperti itu. Ini, nih. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman bisa mencoba terkait bagaimana melakukan flagging teks. Nah, aplikatifnya apa aja? Nggak cuman kayak gini doang ya. Teman-teman bisa cobain lagi kalau misalkan bikin search engine gitu ya. Teman-teman mau bikin sebuah aplikasi, mini aplikasi yang mana aplikasi itu bisa nge-search sebuah teks di dalam kumpulan informasi gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan juga gitu dengan menggunakan coding yang sama. Betul, jadi codingan ini nggak terbatas cuma untuk fraud detection, teman-teman bisa aplikatifkan ke yang lain. Sekian dan sampai jumpa, see ya.